Ini bukan anggur biasa. Tanahnya penuh dengan bom. Anggur adalah satu-satunya sumber mata pencaharian desa ini. Jadi penduduk desa harus masuk dan memetik buah anggur. Untuk alasan ini mereka harus diundi. Siapa yang mendapat tongkat terpendek, dia yang akan memetik buah anggur. Mengapa kebun anggur ini dipenuhi bom? Beberapa tahun yang lalu, semua pria di desa ini dibawa secara paksa untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Dari yang tua hingga anak-anak semuanya telah dibawa. Jadi hanya ada wanita yang tersisa di desa ini. Ada sebuah danau kecil di desa, dikatakan terbuat dari air mata. Wanita ini tidak sabar menunggu suaminya yang kembali. Dia menangis selama 8 hari di pintu masuk desa. Dua pria dari desa melarikan diri dan kembali. Namun beberapa hari kemudian, salah satu dari mereka meninggal secara tak terduga. Ada banyak gosip di desa ini. Kebanyakan orang berpikir itu ada hubungannya dengan pria lain. Semakin banyak berbicara, semakin membuat orang ketakutan. Pria lain tidak tahan lagi. Dia memberi pelajaran kepada wanita banyak mulut itu. Dia mengubur banyak bom di tanaman merambat tempat semua orang tinggal. Dan dia tidak akan menandai. Karena setelah menandainya, mudah bagi mereka untuk menghindari. Dia pikir dia memiliki ingatan yang baik. Dia bisa mengingat di mana bom itu dikuburkan. Ketika pria itu meninggalkan desa dengan cara ini, selain sedih, semua wanita juga sangat panik. Siapa yang berani memasuki kebun anggur dengan bom terkubur di dalamnya? Mengundi adalah cara yang paling adil. Mel dan Nika adalah saudara perempuan. Dua kakak beradik ini memiliki teman yang sangat baik. Teman mereka terpilih untuk pergi ke kebun anggur. Mary sangat terbuka, itu bukan masalah besar untuknya. Hanya saja dia mengajukan permintaan kepada kepala desa. Dia ingin Mel dan Nika menemui kakek Manji di desa. Sebenarnya yang dia maksud, kakek Manji adalah orang terakhir di desa. Namun, kakek Manji berusia lebih dari 80 tahun, berbaring di tempat tidur sepanjang hari tanpa tabung oksigen. Jadi orang biasanya mengabaikannya. Tetapi ketika tidak ada pria lain di desa, kakek Manji juga menjadi objek kompetisi. Mary ingin membantu Mel dan Nika. Dia tidak ingin mereka menjadi tua dan tidak pernah menyentuh tangan pria. Setelah Mary mengatakan permintaan itu, dia menginjak bom. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu keinginannya dipenuhi untuknya oleh kepala desa. Hanya saja tidak disangka, Mel dan Nika sebenarnya tidak menyukai kakek Manji. Mereka tidak bisa menerima kakek Manji memegangnya. Mereka berteriak ketakutan. Mungkin terlalu keras. Karena kakek Manji yang sudah tidak tahan lagi, kakek Manji pun meninggal. Mel dan Nika menjadi pendosa di seluruh desa. Ketika penduduk desa hendak membakar mereka, Nika buru-buru berkata mereka bisa pergi ke tempat lain dan membawa seorang pria kembali, menebus dosa mereka. Ketika penduduk desa mendengar ini, ide itu dapat diterima. Jadi mereka diberi 3 hari. Jika mereka tidak kembali setelah 3 hari, atau tidak membawa seorang pria kembali, maka nenek mereka akan menderita. Dengan cara ini Nick dan Mel memulai berjalan mencari seorang pria. Mereka turun gunung. Ternyata semua tempat sama. Hanya ada 1 atau 2 pria di setiap desa. Semua diperlakukan seperti harta karun. Mereka tidak bisa dekat sama sekali, apalagi membawa pulang 1. Kakak beradik ini datang ke kota. Sepertinya tidak ada harapan, tapi tiba-tiba, 2 pria datang ke kota. Seorang pejuang perkasa yang memproklamirkan diri. Bertanya pada wanita yang ingin merasakan kekuatan besarnya. Para wanita menjadi gila, mereka semua siap mencoba. Tapi kali ini, pria lain muncul. Dia mengaku sebagai raja suatu negara, pangeran piano melankolis. Ketika para wanita melihat ini, mereka menjadi gila dan semua berlari. Hanya Mel yang tinggal. Dia jatuh cinta pada Hercules ini pada pandangan pertama, menyatakan kesediaannya untuk dibombardir olehnya. Hercules tergerak olehnya, mengatakan bahwa mulai sekarang, dia hanya akan menjadi miliknya. Di sisi lain, pangeran piano sedikit kewalahan. Dia menduga bahwa wanita akan menjadi gila ketika mereka melihatnya. Tetapi tidak disangka mereka lebih gila. Jadi dia melempar mawar. Siapapun yang bisa mengambil mawar ini bisa pergi bersamanya. Nika sendirian.
Menaruh mawar di mulutmu, tidak ada yang bisa merebutnya. Dengan begitu Nika dan Mel tidak hanya berhasil menemukan seorang pria, mereka bahkan menemukan dua pria. Namun, tidak ada dari mereka yang mau menyerahkan pacar mereka ke desa. Setelah ini diserahkan, apakah masih ada? Hanya sekelompok wanita di desa, siapa yang bisa menolaknya? Jadi Nika tidak mengatakan apa-apa. Dia membawa Pangeran Piano nikah lari. Mel ingin menjadi egois. Tetapi mereka tidak bisa melakukan ini karena berbakti kepada nenek. Hari ketiga, Mel masih membawa Hercules ke desa. Ketika penduduk desa melihat Hercules, mata mereka lurus. Ini 100 kali lebih baik dari kakek Manji. Mereka dengan antusias membawa Hercules ke villa, undang dia untuk minum anggur terbaik, dan memberinya mandi anggur dengan anggur terbaik. Hal ini membuat Mel sangat kesal. Dia menyesal. Dia ingin berbagi Hercules dengan penduduk desa. Jadi dia menangis histeris bahwa dia mencintai Hercules. Semoga penduduk desa dapat mengembalikan Herculesnya. Penduduk desa tertawa, siapa yang tidak mencintai Hercules sekarang? Tepat ketika Mel tertekan, Nika kembali, mengatakan jika dia akan membantu Mel mendapatkan kembali Hercules. Pada saat yang sama, dia berulang kali bertanya kepada Pangeran Piano, jangan turun dari mobil, kamu harus bersembunyi. Cara Nika jauh lebih sederhana daripada cara Mel. Dia mulai, siapapun yang berani mendekati Hercules akan ditundukkan dengan kekuatan. Yang tidak mereka ketahui adalah, Hercules menikmati perasaan ini. Betapa kerennya melihat semua wanita memperebutkannya. Selama ini, dia mengikuti Pangeran Piano. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang akan memperhatikannya. Wanita selalu tertarik pada Pangeran Piano. Siapa yang akan memperhatikan pelayan kecil di sampingnya? Tepat ketika kesombongannya meningkat, suara Pangeran Piano. Hercules kecewa, sepertinya dia hanya bisa menjadi peran pendukung. Ternyata Pangeran Piano tidak pernah bisa menunggu Nika, jadi dia turun dari mobil dan mencarinya. Melihat wanita berkerumun menjauh darinya, Hercules tidak tahan. Dia memberitahu para wanita bahwa mereka semua akan diperkosa olehnya. Bukan hanya pria ini bukan raja, dia bahkan bukan apa-apa di negaranya sendiri. Pangeran Piano tidak menyangka, melihat Hercules yang jujur dan bertanggung jawab akan melakukan ini. Seketika berkata, tidak peduli seberapa buruk dia masih lebih baik darinya. Selain kekuatan kasarnya, apalagi yang dia miliki? Hercules marah. Dia harus menghadapi Pangeran Piano. Dan begitu saja, pertempuran antara kedua pria itu dimulai. Baik itu bagal atau kuda, ketika mereka mencobanya, mereka akan merasakan perbedaannya. Mel tidak bisa menerimanya. Apakah ini Jani seorang pria kuat yang hanya mencintainya sepanjang hidupnya? Ternyata semuanya hanya teori. Nika tidak sesedih Mel, tidak pantas memperebutkan pria seperti mereka. Mel dengan marah berlari ke Pangeran Piano. Dia ingin membalas dendam pada Hercules. Tapi Pangeran Piano tidak akan menyentuhnya sama sekali. Sebenarnya, Pangeran Piano tidak akan menyentuh wanita manapun di desa ini, kecuali Nika. Dia hanya ingin mencoba melawan Hercules. Jadi dia berkata seperti itu. Dia dikejar oleh para wanita di desa dan melarikan diri. Seseorang secara tidak sengaja melarikan diri ke kebun anggur. Melihat ini, para wanita menyarankan dia untuk tetap di tempatnya dan tidak bergerak. Nika datang. Dia tahu apa yang terjadi. Tanpa ragu, dia akan memasuki kebun anggur untuk menemaninya. Nika menyuruh Mel meninggalkan desa, pergi untuk melihat pemandangan di luar dan temukan kebahagiaanmu sendiri. Dia tidak bisa bersamanya lagi. Nika dan Pangeran Piano menginjak bom bersama. Dan mereka tidak menyesal. Setidaknya dengan cara ini, itu masih bersama. Mel pergi dari desa. Hercules yang melarikan diri. Dia tidak tahan lagi dengan wanita-wanita ini. Dia ingin kabur. Mel mengabaikannya, meninggalkan desa sendirian. Dan cerita pun berakhir.